Ya teman-teman bisa melihat jalanan sudah ditutup teman-teman karena kedua mempelai sudah mulai makan lagi teman-teman. Apa ya? Ini foto nih kayaknya. Kayaknya nggak lewat sini. Harusnya masuk kiri aja tadi. Ini ngapain deh? Ini bracelet ya? Enggak, bukan. Teman-teman bisa melihat, ini mempelai Growers lagi teman-teman menggunakan mobil Rolls Royce. Buka jalur ntar ya. Teman-teman bisa melihat. Nggak apa-apa. Biar ini. Gimana? Ini mudah-mudahan lah, doakan lah ya. Doain ya, doain ya. Doain ya. Kabarnya ini merupakan kado juga karena momen hari ini ulang tahun Pak Oh Oto iya juga iya. ya. Ditahan sini sih. Kasih jalan dulu Pak, kasih jalan. Satu lagi. As dulu, bentar. Geser dulu. Ini bisa lewat. Geser dulu. Tinggi ya? Mas, geser dulu nih biar bisa lewat nih. Mas. Geser dulu, bisa lewat. Iya. Yuk buka yuk. Ikutin nanti. Udah. Misi. Buka yuk. Melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara berdua tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang yang tidak percaya. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar pernikahan Kristen. Setelah Tuhan Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa yang mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, ia berbuat zina juga. Oleh karena itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan,
lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun, saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Yakub putra Hasibuan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jessica Mila Agnesia Borudamanik menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya sekiranya ada? Dan bersediakah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang ikhlas. Iya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan, Jessica Mila Agnesia Borudamanik, yang telah dipilih Yakub putra Hasibuan menjadi istrinya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Yakub putra Hasibuan menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya sekiranya ada? Dan bersediakah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu, jawablah dengan hati yang ikhlas. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menolong saya. Sekarang saya meminta saudara berdua saling berjabat tangan sebagai tanda perjanjian kasih saudara. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Waktu ini kami serahkan kepada majelis jemaat ini untuk menyerahkan Alkitab kepada kedua pengantin. Puji Tuhan, pemberkatan pernikahan Yakob dan Jessica bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini kami dari para halado HKBP Rawamangun menyampaikan selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Ketika nanti Yakob dan Jessica menjalani rumah tangga, pasti ada muncul pergumulan. Pergumulan itu tidak bisa diselesaikan dengan ketampanan, kecantikan, kekayaan, maupun pendidikan. Tapi bisa diselesaikan dengan saling memaafkan dan saling mengasihi. Selamat untuk kalian berdua. Mungkin ada satu hal tadi yang disampaikan oleh pembukaan Amang Pendeta, bahwa telah tambah lagi satu orang jemaat HKBP, khususnya HKBP Rawamangun. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau khususnya pada Yakob untuk segera mendaftar menjadi jemaat HKBP Rawamangun, khususnya untuk Jessica. Dari kami, para halado HKBP Rawamangun akan menyampaikan cenderamata berupa Alkitab yang nantinya menjadi pedoman untuk Yakob dan Jessica dalam menjalani hidup berumah tangga. Begitu juga kami sampaikan untuk Amang Oto Hasibuan dan keluarga Inang Jessica ya. Selamat. Mudah-mudahan Amang, Yakob dan Jessica segera diberikan keturunan sehingga bertambahlah sukacita untuk kedua orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Amang Sintua Timbul menyerahkan. Saudara berdua sudah public figure selama ini. Kalau Yusuf Yakob, karena Pak Otto Hasibuan sudah lama terkenal sebagai pengacara kondang, sudah dikenal di Siantero Indonesia ini, tentu anak-anaknya, keluarganya juga menjadi public figure. Dan kita tahu juga Mila sudah lama sebagai public figure. Semua ini adalah pemberian Tuhan. Tak semua orang memilikinya. Oleh karena itu, kalau selama ini orang, kalau mendengar Jessica Mila misalkan, orang sudah berpikir film layar lebar atau sinetron, ada ganteng-ganteng serigala, atau imperfect, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau ke depan public figure yang seperti ini, saudara berdua, menambahkan satu hal yang sangat penting, bahwa mereka, masyarakat, warga Kristen Indonesia, masyarakat Indonesia tidak hanya melihat bagaimana peran saudara berdua bisa memberikan hiburan yang baik, tetapi dengan pemberkatan nikah hari ini, dengan firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana kalau saudara berdua menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Enggak tahu, ada pula di anak saya ada di sini, melihat di TikTok bahwa mendengar pernikahan mereka berdua ini, ada muncul kata-kata darah suci sudah berubah menjadi darah Batak. Itu beredar. Tapi inilah Mila hari ini, bahwa saudara dan Yakob di sini, bahwa sebetulnya yang berubah bukan darah suci menjadi darah Batak, tetapi darah Kristus tetap menjadi tolok ukur
kehidupan keluarga saudara berdua. Kalau darah Kristus yang terus-menerus menjadi pegangan yang kita imani, dan disitulah letaknya kehidupan keluarga saudara berdua menjadi tetap seperti yang kita harapkan tadi, berbahagia, bersukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ke depan, kehidupan keluarga, saudara juga tanya, tidak semua orang yang berkeluarga perjalanan hidup keluarganya mulus dan lurus saja. Pasti ada tantangan yang kita hadapi, besar atau kecil. Tetapi ketika firman Tuhan ini menjadi pondasi yang kokoh, kita semua senantiasa terhubung dengan Tuhan dan sumber kasih yang sempurna. Tetap dibangun seperti yang tadi, kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kita akan bisa mengalahkan tantangan sedahsyat apapun di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Sayang sekali di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang semakin maju, kita semua mendengar tingkat perceraian keluarga di seluruh dunia tahun demi tahun semakin meningkat. Termasuk di kalangan keluarga-keluarga Kristen. Apa yang terjadi? Mungkin para pakar bisa menelitinya. Tapi kehadiran keluarga saudara berdua hari ini, kami semua yang hadir di sini, yang mengasihi saudara dan yang tidak bisa hadir di sini, berdoa kepada Tuhan kiranya keluarga saudara berdua menambah satu lagi keluarga yang tetap setia sampai pada akhirnya. Amin. Mungkin saudara-saudara akan melihat tantangan ke depan. Kami para pendeta sering kali menerima keluhan-keluhan suami, menerima keluhan istri. Istri mengeluhkan suaminya, suami mengeluhkan istrinya. Keluhan para suami seperti yang tadi, tapi istri juga banyak mengeluhkan suami sekarang. Mungkin Bapak Ibu yang menonton YouTube, saya berulang kali katakan, pernah ada satu jemaat seperti ini mengumumkan di gereja, bagi Bapak Ibu yang mempunyai barang-barang yang tidak terpakai di rumah, tolonglah dibawa ke gereja, kita akan jual, hasilnya kita akan sumbangkan sebagai bantuan diakoni sosial. Minggu depannya, Bapak Ibu, ada begitu banyak ibu-ibu yang membawa barang-barang yang tidak terpakai di rumah, ada yang bawa TV layar lebar, ada bawa kulkas 2 pintu, ada juga bawa sepeda motor karena satpamnya sudah mudik, tidak dipakai lagi, ada begitu banyak sampai para sintua itu berkeringat untuk mengangkat barang-barang dari depan ke depan gereja. Tapi ada seorang ibu tidak bawa TV layar lebar, tidak bawa kulkas, tidak bawa sepeda motor, yang dibawa suaminya. Karena suaminya tidak terpakai mungkin di rumah. Nggak pernah aktif bergereja. Saudara Yakub, suami adalah imam di tengah keluarga. Biarlah hari ini kami semua yang mengasihi saudara di sini berdoa kepada Tuhan, jadilah imam rumah tangga yang terhubung dengan Tuhan. Selalu dibangun di atas pondasi yang kokoh. Karena seorang imam yang selalu terhubung dengan Tuhan pasti akan mengasihi istrinya, pasti akan mengasihi seisi rumahnya. Biarlah dengan bertambahnya keluarga, saudara berdua pada hari ini, bertambah keluarga yang menjadi teladan yang menginspirasi. Dan juga Mila di sini. Banyak pada zaman ini laki-laki takut kalau istrinya sukses. Karena kita mendengar istilah di belakang seorang suami yang sukses ada seorang perempuan yang tangguh. Tapi ada juga yang mengatakan belakangan ini, di belakang seorang istri yang sukses ada seorang suami yang stres. Kalaupun nanti Mila ini sukses, jangan stres. Tetap mengucap syukur. Karena bagi orang Kristen, suami yang sukses karena Tuhan adalah kesuksesan seorang istri yang takut akan Tuhan. Istri yang sukses adalah kesuksesan seorang suami. Karena suami itu selalu terhubung dekat dengan Tuhan. Saudara berdua sebagai suami istri, biarlah menjadi keluarga yang dimintakan firman Tuhan hari ini.
biarlah saudara terberkati hari demi hari. Dan biarlah keluarga saudara berdua menginspirasi keluarga-keluarga yang ada di dunia ini. Karena saudara sudah terkenal, biarlah bertambah orang yang terinspirasi. Bertambah orang yang mengucap syukur. Karena melihat ada tambah satu keluarga yang tangguh, yang berbahagia, yang setia, dan diberkati oleh Tuhan. Sudi mahita kamanginang, di pasu-pasu Tuhan tei, mamuk kasihan sadarion, dan Tuhan kiranya menyertai kita hari demi hari, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh-sungguh percaya bahwa hidup kami hari ini adalah buah kasih Tuhan sendiri. Kami percaya bahwa Engkaulah yang mempertemukan, yang kami kasihi Yakub putra Hasibuan dengan Jessica Mila Agnesia di sini. Dan kami semua yang mengasihi mereka berdua yang hadir di sini dan yang tidak bisa hadir di sini, dari kedalaman hati kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau yang mempersatukan mereka, Engkau yang terus menyertai, memberkati kehidupan keluarga mereka hari demi hari, menjadi keluarga yang penuh sukacita, berbahagia, dan setia selamanya. Kami juga yang hadir di sini semua ya Tuhan, kami percaya Engkau mengenal kami satu persatu. Ya Tuhan kami mohon, tinggallah bersama-sama dengan kami. Biarlah kami semua ke depan ini tetap berada dalam naungan kasih Tuhan. Karena ketika kami ada dalam naungan kasih-Mu, kami akan tetap bersukacita dan menjadi pembawa sukacita. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.